Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga usia sampai kita bisa melaksanakan sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah, di ayat yang tadi saya bacakan, Allah menerangkan mengenai salah satu tujuan saum adalah untuk bersyukur. Syukur artinya terima kasih. Syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mengapa kita harus bersyukur? Karena Allah yang Maha Pengasih selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita di dunia ini, baik kebaikan itu yang kita memintanya ataupun kebaikan itu yang bahkan kita sendiri tidak pernah memintanya. Bahkan di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menciptakan kita sebagai manusia. Mengapa kita harus bersyukur? Karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu benar-benar dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini diberikan rizki olehnya tanpa kecuali. Bahkan di antara rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara rahmat dan kasih sayangnya, Allah juga ketika memberikan kita beban, kewajiban untuk dilaksanakan, maka dalam memerintahnya Allah selalu disertai dengan solusi seandainya dalam menjalankan perintah itu ada kesulitan. Contohnya ketika Allah memerintah sholat, perintah sholat aslinya itu harus sambil berdiri. Rasulullah bersabda, "Sholli qaiman." Sholatlah kamu sambil berdiri. Fa illam tastati, tapi jika kamu tidak mampu, faqaidan, maka boleh sholat sambil duduk. Fa illam tastati, tapi jika kamu tidak mampu, fa'ala janbin, maka boleh kamu sholat sambil berbaring. Selanjutnya zakat. Tidak semua orang muslim bisa mengeluarkan zakat. Zakat hanya diwajibkan kepada yang mampu, yang punya harta. Sehingga dalam kewajiban zakat, Allah mewajibkan hanya kepada yang berharta, dan orang yang tidak berharta Allah beri kewajiban untuk menjadi mustahik. Selanjutnya haji. Haji juga itu khusus untuk orang-orang yang mampu. Sebagaimana firman Allah, walillahi 'alan nas hijjul bait. Allah telah mewajibkan kepada manusia itu berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu kepada orang yang khusus kepada orang yang mampu dalam perjalanannya, baik hartanya ataupun
kekuatan fisiknya. Begitu pula dalam saum. Dalam saum, Allah yang maha tahu, dia mengetahui bahwa di antara manusia akan ada yang tidak mampu saum, sehingga Allah juga mengasih solusi terhadap orang yang tidak mampu saum, sebagaimana diterangkan dalam ayat yang saya bacakan di awal, bahwa jika keadaan seseorang itu sakit atau dalam perjalanan jauh yang memungkinkan dia menjadi susah untuk bersaum, maka dia boleh berbuka dengan syarat faidatun min ayamin ukhor, ganti di hari yang lain, di bulan yang lain. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusro, Allah menghendaki kepada kamu itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usro, dan sekali-kali Allah tidak menginginkan kesulitan. Bahkan di ayat saum itu juga Allah memerintahkan fa'akmilul iddah, sempurnakanlah saum itu sampai 1 bulan. Walitukabirullaha ala mahadakum, dan sendaknya kamu bertakbir, mengagungkan Allah terhadap apa yang Allah beri petunjuk kepada kalian. Sehingga tujuan utama di sana adalah wala'an lakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Jadi orang yang saum itu hendaknya ketika dia sudah bisa melaksanakan saum harus melahirkan pribadi yang bersyukur. Hadirin rahimakumullah, saya ingat kemarin saya bertemu dengan teman saya. Dia berkata, Bu En, baru tanggal 10 tapi saya sudah bingung. Bingung apa? Bingung lauk nasi dengan apa? Masa makan telur sudah 2 kali gitu ya. Itu katanya. Kita yang mampu dalam melaksanakan saum itu alhamdulillah ya. Untuk sahur ada, untuk buka juga sudah tersedia. Bahkan sampai bingung. Bingungnya itu bukan karena tidak ada, tapi bingung karena bosan. Sementara di luar sana ada orang yang bahkan mau saum juga tidak sahur dulu. Bahkan dia tidak tahu ketika kita bingung sekarang bikin manisan apa. Sementara orang itu bahkan tidak tahu mau buka kapan, jam berapa. Sehingga dari syukur itu seharusnya menjadikan kita dengan puasa menambah rasa syukur, dan syukur itu harus melahirkan sikap peduli kepada orang lain. Syukur juga dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, bersyukur bisa diucapkan dengan lisan, dengan kalimah-kalimah thayyibah, juga dengan pikiran, dengan hati, dan juga yang lebih utama adalah menggunakan apa yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu yang paling utama untuk mengekspresikan rasa syukur itu yaitu melalui sedekah. Sedekah menurut bahasa artinya diambil dari as-sidq, artinya kebenaran. Jadi dengan adanya sedekah bisa menunjukkan benar tidaknya keimanan seseorang. Bahkan sedekah itu sendiri berarti idholus surur, yaitu memasukkan kebahagiaan atau membahagiakan hati orang yang diberi. Sehingga dengan adanya sedekah kepada orang yang membutuhkan, ketika dia dikasih, dia berbahagia. Nah, di sini sedekah itu terbagi menjadi 2.
Ya. Kalau infak, zakat itu dua-duanya sama mengenai harta, sementara sedekah itu ada yang berbentuk harta, ada yang tidak. Pertama, sedekah dengan harta. Sedekah dengan harta berbeda dengan zakat yang ada nisab. Sedekah dengan harta juga beda dengan infak. Jadi dalam sedekah itu tidak ada nisab dan tidak ada batas maksimal. Berapapun asal kita ikhlas memberinya, maka sedekah itu sudah jadi. Kedua, harta yang disedekahkan itu akan menjadi milik kita, tabungan kita di akhirat. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan bahwa apa yang jadi milik kita itu adalah salah satunya apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Sehingga kita tidak boleh takut ketika kita bersedekah. Jangan sekali-kali bahwa kita itu takut miskin, karena Rasulullah juga mengatakan bahwa tidak akan miskin orang yang bersedekah. Bahkan Allah menjamin pada Quran surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan harta riba dan akan menyuburkan sedekah. Selanjutnya, sedekah itu bisa dilakukan dengan cara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud secara terang-terangan yaitu kita memberikan sedekah itu secara langsung kepada orang yang menerimanya atau kepada fakir miskin. Firman Allah, in tubdu shadaqat, jika kamu menampakkan dalam bersedekah itu, fani'imma hiya, maka itu bagus. Ya. Jika kamu bersedekah secara nampak, secara terang-terangan, itu bagus. Tapi di sini keikhlasan kita kadang menjadi taruhannya, terutama ketika kita membutuhkan tenaga dari orang yang sering kita bantu, ternyata dia tidak bisa membantu. Nah, di sana keikhlasan kita menjadi goyah. Sehingga alangkah baiknya, baik zakat, infak ataupun sedekah itu dilakukan secara tersembunyi, dalam arti menitipkannya kepada lembaga yang mengurus zakat. Dalam hal ini alhamdulillah Persis mempunyai las. Persis kota termasuk juga di tiap cabang ada kantor pembantunya, sehingga kita bisa menitipkan zakat, infak dan sedekah itu. Karena kata Allah, wa in tufuha, jika kamu menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan memberikannya kepada orang yang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Ini juga dimaksudkan dengan sedekah dititipkan kepada amil, itu pertama menjaga keikhlasan diri, kedua menjaga harga diri orang yang kita beri, dan ketiganya supaya apa manfaat dari sedekah itu bisa merata dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat yang harus dihindari tentang sedekah yang harus diperhatikan itu adalah hindari apa yang membatalkan sedekah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Quran surat Al-Baqarah 262 sampai 264 bahwa sedekah bisa batal dengan apa? Dengan manna wal adza. Firman Allah, wala tubtilu shadaqatikum bil manna wal adza. Bil manni wal ada. Kamu jangan membatalkan pahala sedekah kamu bil manni, dengan menyebut-nyebut pemberian, wal adza, dan menyakiti orang yang kita beri. Ria'an nas, karena ingin dipuji. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, bentuk sedekah itu adalah non harta. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan
kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kata Rasulullah, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu adalah sedekah. Amar ma'ruf, nahi munkar itu adalah sedekah. Menyingkirkan batu di jalan sehingga memudahkan orang yang lewat itu adalah sedekah. Menuntun orang buta yang menyeberang jalan itu juga sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya itu juga termasuk sedekah. Bahkan membantu orang yang lemah termasuk sedekah, bahkan kita tersenyum juga itu termasuk sedekah. Itulah sedekah yang non harta. Bahkan Rasulullah bersabda, la tahtirona amma rufi say'a. Kamu jangan sekali-kali menganggap remeh terhadap kebaikan sedikit pun, walau antal akhaka biwajhin tohikin, walaupun kamu menemui saudara kamu dengan wajah yang ceria. Jadi bersedekah itu bukan hanya tentang harta, tapi kita bisa dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan saum kita menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, sehingga menumbuhkan rasa empati dengan memperbanyak sedekah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.